Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk semuanya pastikan kalian sudah berpakaian rapi. Sudah semuanya? Nah, kemudian yang kedua, kalian harus ikutin ya gerakan Om dan Tante, harus bebas berekspresi. Kemudian yang ketiga, selama ibadah kita harus fokus adik-adik semuanya. Nah, yang terakhir, sikap hati kita harus sikap hati yang baik dalam beribadah. Oke adik-adik semuanya, selamat beribadah. Puji Tuhan, ada yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita saat pagi hari yang indah ini, kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kami kembali beribadah di hadapan Engkau, anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan tolong setiap ibadah kami Tuhan, khususnya kami anak-anak-Mu. Kami akan memberikan yang terbaik dalam setiap pujian kami Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, selamat pagi. Saat pagi hari ini kita kembali memuji Tuhan. Mari semua adik-adik yang ada di rumah, sama-sama kita melompat bagi Tuhan. Haleluya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuat lakukan perintahnya. Sekali lagi, kesukaanku
hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tuh. Kalau mau tuh. Kalau mau tuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tuh. Katakan kalau mau tumbuh, haleluya. Kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi kita muji Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian kita lagi, amin. Masih mau? Oke. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berpikir baik, kita akan menuai baik. Lagi janganlah jemu. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berpikir baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Lagi katakan dari awal, haleluya. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berpikir baik, kita akan menuai baik. Lagi janganlah jemu. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berpikir baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Kita akan menuai baik, kita akan menuai baik, kita akan menuai baik, kita akan menuai baik. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik semua, kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lagi firman Tuhan kami dengar. Firman Tuhan ku dengar. Amin. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur siang hari ini. Pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian kami. Kami bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan lewat nyanyian, lewat gerakan kami. Dan biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Engkau memberkati kami semua, memberkati setiap pendengaran kami. Bahkan Tuhan, Tante Herli yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan, Tuhan mengurapi. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami akan dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan adik-adik. Apa kabarnya? Pasti semuanya luar biasa, amin. Kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Oke, kalau Tante Herli tanya sama adik-adik di rumah semua, minggu lalu cerita firman Tuhannya tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Apa? Apa? Tante Herli coba dengar. Siapa yang ingat? Ayo. Tentang apa ya minggu kemarin? Ya betul. Minggu lalu Tante Olip cerita tentang jadi garam dan terang dunia. Oke, nah pagi hari ini Tante Herli akan cerita tentang satu cerita yang pokoknya keren ya, luar biasa. Karena cerita ini adalah cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Wow, penasaran nggak? Ada yang penasaran? Oke, kita akan mulai. Tapi sebelumnya semua sudah siap ya Alkitabnya di rumah? Semua sudah siap? Kita sama-sama buka di dalam Lukas. Oke, mari adik-adik siapkan Alkitabnya. Yang belum bawa Alkitab, yang belum siap Alkitabnya siapkan sekarang. Lukas pasal yang ke-8, kita akan mulai baca dari ayat yang ke-4 sampai yang ke-15. Oke, sudah dapat semuanya? Sekali lagi Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 sampai yang ke-15. Oke, kita baca sama-sama ya, adik-adik dari rumah, Tante Herli dari tempat ini. Oke, perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Oke, sampai di situ dulu. Apa tadi? Ketika orang banyak datang. Ya, orang banyak datang untuk mendengarkan Yesus, bahkan bukan hanya mendengar ya. Kenapa mereka mengikuti Yesus? Karena ada sesuatu dari Yesus. Waktu itu Tante Ica udah cerita. Ternyata orang banyak mengikuti Yesus karena mereka apa ayo? Waktu itu ketika mereka lapar, Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Mereka diberi makan. Nah, karena itu mereka pikir, wow enak loh ikut Tuhan Yesus. Kita ikutin kemana Tuhan pergi. Karena apa? Tuhan bisa buat mukjizat. Nah, di kejadian ini juga begitu. Mereka berbondong-bondong dari kota ke kota berkumpul. Mereka ikuti Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus duduk dan Tuhan Yesus mulai memberikan satu perumpamaan. Apa perumpamannya tadi? Tante Herli punya ini loh. Kelihatan gak ya? Nih, Tante Herli punya biji kacang merah. Ya, biji kacang merah ini kalau Tante Herli taruh di atas genteng, tumbuh nggak kira-kira menurut adik-adik? Siapa yang bisa, yang bilang tumbuh angkat tangan? Yang bilang nggak tumbuh angkat tangan juga? Wah, ternyata adik-adik benar. Kalau Tante Herli taruh ini di atas genteng, dia nggak akan tumbuh. Kenapa? Karena di atas genteng nggak ada tanahnya ya. Ya betul. Terus kalau Tante Herli lempar ini ke atas air apa ya? Air Sungai Musilah atau air sumur, kira-kira dia tumbuh nggak? Menurut adik-adik. Nih kacang merahnya tumbuh nggak kalau kita masukin ke dalam air, kita rendam gitu? Tumbuh nggak kira-kira?
Enggak juga, malah dia akan jadi lembek dan pecah hancur ya karena basah. Oke. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Dia bilang begini, ada seorang penabur keluar untuk menabur benih. Waktu dia tabur, dia bawa ya, taburan benihnya dia bawa. Waktu dia jalan, sementara jalan, beberapa benih jatuh di, apa ayo yang nomor 1 tadi? Di jalan. Ketika jatuh di jalan, orang-orang lewat diinjak orang. Benih itu diinjak orang, bukan hanya diinjak. Ketika burung-burung datang, benih itu dimakan habis oleh burung itu. Kira-kira bertumbuh enggak? Enggak ya, benih itu habis dimakan burung. Dan yang kedua dikatakan apa? Ketika dia jalan lagi, sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Memang benihnya mulai tumbuh karena ada sedikit tanah ya. Ada batu-batu, ada sedikit tanah, benihnya mulai tumbuh. Tetapi waktu tumbuh belum besar, karena panas dia jadi kering. Terus enggak ada air di dalam tanah yang ada batu-batu itu, enggak ada airnya. Makanya benihnya jadi mati. Dia layu, dia kering, dia mati. Dan yang ketiga, diceritakan lagi ketika penabur itu berjalan lagi, sebagian jatuh di tanah yang apa? Ada semak-semak duri. Kalau adik-adik kakinya injak semak duri rasanya apa? Enak, sedap, rasanya sakit. Ya benih itu juga dia mulai tumbuh tapi semaknya juga mulai tumbuh. Akhirnya semak itu melilit, menghimpit benih itu sehingga benih itu jadi mati. Gak sempat tumbuh lagi, gak bisa berbuah, sudah mati karena dihimpit oleh semak-semak duri. Dan yang keempat, ketika penabur sampai di tempat untuk menabur benihnya di tanah yang baik. Ketika ditanam ya sama seperti Tante Erli ya, kacang merah ini Tante Erli tanam di tanah yang baik. Dikasih pupuk, disiram, nanti tumbuh gak? Iya, nanti dia akan merambat tinggi, dia tumbuh. Kembali lagi seperti ini kacang merah ini, oke? Nah, lalu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan itu, kita baca lagi ya, kita lanjut ya. Kita lanjut di ayat yang ke-9. Coba kita sama-sama baca ya, adik-adik dengarkan di rumah, Tante Herli akan bacakan. Murid-muridnya bertanya kepadanya. Ya, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa sih artinya? Kami nggak ngerti maksud guru." Ada yang jatuh di tanah, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di semak duri, berbatu-batu. Maksudnya apa? Lalu ayat yang ke-10, Yesus menjawab mereka, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan." Kenapa Tuhan berikan dalam perumpamaan? Supaya, katanya ya, kata Yesus begini, supaya ketika orang itu memandang atau melihat mereka nggak tahu, nggak ngerti. Ketika mendengar pun nggak ngerti maksudnya. Tetapi kepada murid-murid Tuhan Yesus memberikan artinya. Coba kita lihat di ayat yang ke-11. Inilah arti perumpamaan itu. Ya, benih itu ialah firman Allah. Oke, benih itu adalah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan. Oke, tadi ada 4 ya. Yang pertama jatuh di mana? Pinggir jalan. Ya, pinter. Yang kedua? Ya, tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga? Semak duri ya. Dan yang keempat, yes, pinter semua, di tanah yang baik. Nah, ini yang Tuhan mau ajarkan kepada murid-murid. Ada artinya. Yang pertama, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarkannya. Oke, orang yang sudah mendengarkannya, mendengarkan apa tadi? Benih itu adalah apa tadi? Firman Tuhan. Orang yang sudah mendengar firman Tuhan, kemudian datanglah iblis. Lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Wow, yang pertama tadi apa? Benih itu jatuh di pinggir jalan, diinjak orang terus dimakan burung. Dan artinya apa? Tuhan Yesus bilang sama murid-murid, yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang setelah mendengar firman Tuhan,
Apa? Karena tidak mengerti, karena enggak dengar sungguh-sungguh, mendengar firman Tuhan sambil main-main, jalan sana, jalan sini. Mendengar firman Tuhan sambil makan permen, mendengar firman Tuhan sambil main-main handphone. Akhirnya apa? Datanglah si jahat. Siapa si jahat? Ayo. Ya, si jahat. Datanglah iblis. Sehingga mengambil firman itu. Ketika dia mendengar, firman itu tidak bisa bertumbuh karena sudah dicuri oleh iblis. Ya, oke, kita lanjut dulu. Nanti Tante Herli akan cerita lebih lanjut. Yang kedua, oke? Yang kedua di ayat yang ke-13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerima dengan gembira. Firman Tuhannya tadi bagus. Senang sekali. Nah, mereka itu tidak apa, ayo. Tidak bertahan lama. Coba kita baca lebih lanjut lagi. Oke. Menerima dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka menjadi murtad. Mendengar firman Tuhan, terima dengan gembira. Wow, tadi itu ya firman Tuhannya keren. Yesus bisa berjalan di atas air. Gembira terimanya. Tapi ketika ada masalah, ketika mau ujian matematika, ada satu soal yang gak bisa, langsung nangis. Tuhan Yesus gak tolong aku. Tidak berakar. Terus yang ketiga, yang jatuh di semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan yang dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Terus ya, yang keempat, oke. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman, menyimpan dalam hatinya yang baik ya, hatinya yang tulus, hatinya yang rela untuk firman Tuhan. Sehingga apa? Ia mengeluarkan buah yang tadi 100 kali lipat. Kalau di dalam kitab Lukas hanya dibahas 100 kali lipat. Kalau dalam Matius dan Markus dikatakan ada yang 60, ada yang 30, ada yang 100. Nah, berbuahnya dalam apa? Ketekunan. Nah, adik-adik, Tante Herli, kita sudah baca ya ayat-ayat ini. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, oke? Ya, tadi benih itu ada 4 tempat di mana dia jatuh. Adik-adik tadi sudah sebutkan ya. Coba kita sebutkan satu kali lagi supaya kita lebih ingat ya. Oke, yang pertama apa? Benih jatuh di mana? Apa? Oke, betul. Pinggir jalan. Yang kedua? Iya, di batu-batu. Oke, yang ketiga? Yes, semak duri. Dan yang keempat? Ya, tanah yang baik. Oke, tadi ketika murid-murid bertanya, guru artinya apa sih? Kami nggak ngerti loh guru. Bukan hanya murid-murid ya adik-adik. Semua orang yang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus juga nggak ngerti artinya. Makanya Tuhan Yesus bilang, kepada kamu diberikan karunia untuk mengerti. Tapi kepada mereka nggak bisa ngerti. Melihat tapi tidak ngerti. Mendengar tapi nggak ngerti juga. Tapi ketika murid-murid bertanya, Tuhan Yesus menjelaskan satu persatu perumpamaan. Oke, tadi kita sudah baca ya. Setiap penjelasan Tuhan Yesus selalu diawali dengan kata-kata apa? Orang yang mendengar firman. Yang jatuh di batu-batu adalah apa? Orang yang mendengar firman. Yang jatuh di semak duri adalah apa? Orang yang mendengar firman. Yang jatuh di tanah yang baik adalah siapa? Orang yang mendengar firman. Coba Tante Herli tanya sama adik-adik semua. Orang yang mendengar firman itu biasanya orang yang ada di mana? Ya kalau sekarang nggak bisa ya. Biasanya orang yang mendengar firman tuh orang yang di mana? Ayo. Yes, betul. Biasanya orang yang mendengar firman itu adalah orang yang ke gereja. Kalau sekarang yang ikut ibadah online sekolah minggu, ya adik-adik semua yang ada di rumah. Juga semua yang ikut ibadah online. Ya, berarti orang itu adalah orang yang bagaimana? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi
kita lihat kenapa ada yang gak bertumbuh. Ada yang dikatakan jatuh di semak duri, di tanah yang berbatu-batu, di pinggir jalan. Ada 4 jenis, kenapa begitu ya? Padahal dikatakan apa? Orang yang mendengar firman, artinya apa? Orang yang percaya kepada Tuhan. Benih itu apa tadi dikatakan? Yesus katakan benih itu adalah firman Tuhan. Lalu bagaimana ya Tante Herli? Kok kayak gitu ya? Kok ada 4 jenis? Nah, aku termasuk di jenis yang mana ya Tante? Loh, kita bahas pagi hari ini ya adik-adik. Kita termasuk di jenis yang mana? Apakah kita termasuk yang di pinggir jalan? Yang di semak duri? Yang berbatu-batu atau tanah yang baik? Dikatakan begini, kalau yang di pinggir jalan, orang yang habis dengar firman Tuhan, tapi karena dia main-main, firman Tuhannya gak masuk di dalam pikiran dan hatinya, sehingga iblis curi itu. Adik-adik tahu ketika iblis curi firman Tuhan dalam kita, tidak ada firman Tuhan di dalam kita, apa yang terjadi ya? Dikatakan ketika iblis itu mencuri, sebenarnya ngeri ya, takut kalau kita baca baik-baik. Coba ya, sekali lagi adik-adik lihat di ayat yang ke-12 bagian B dikatakan begini, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Ketika firman diambil dari hati mereka, ketika keluar dari hati mereka, apa yang terjadi? Supaya apa? Mereka jangan percaya dan diselamatkan. Loh, adik-adik ngeri gak dengernya? Tante Herli jelaskan ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika firman Tuhan di dalam kita, di dalam hati kita yang tadi kita baru dengar, dicuri oleh iblis, maka di dalam kita tidak ada firman Tuhan. Roma katakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika kita main-main mendengarkan firman Tuhan, maka iblis akan curi itu. Ketika dia curi, apa yang terjadi pada kita? Tidak ada iman, tidak ada pertumbuhan di dalam kita, sehingga apa? Ayo, sehingga apa? Kita tidak selamat. Tidak selamat itu apa Tante? Firman Tuhan katakan, kita selamat, kita masuk kerajaan surga bukan karena kita berbuat baik, bukan adik-adik. Bukan karena adik-adik memberikan semua harta kita kepada orang miskin, enggak. Itu tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Tetapi kita, Tante Herli, adik-adik semua di rumah, kita selamat kalau kita punya iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau firman itu dicuri dari kita bagaimana? Ya terlaksana keinginan iblis di dalam hidup kita. Apa tadi? Kita tidak percaya kepada Tuhan dan kita tidak selamat. Ada yang mau? Boleh angkat tangannya, ada yang mau? Gak mau kan? Kalau tidak mau, jangan kita jadi jenis yang pertama ini. Waktu mendengar firman Tuhan, jangan main-main. Ya, waktu dengar firman Tuhan, jangan sambil makan, sambil ganggu adiknya, sambil senggol-senggol. Jangan, tetapi dengarkan firman Tuhan dengan baik. Tapi enggak masalah juga kalau adik-adik mau seperti yang jenis pertama. Enggak percaya Tuhan dan tidak selamat, mau? Pastinya enggak mau. Tante Herli juga enggak mau. Ya, semua orang enggak mau. Jadi pagi hari ini ketika dengar firman Tuhan, kita mau belajar jenis seperti apa, kita jauhi. Jangan yang seperti ini ya. Mama, kasih tahu sama mamanya, Mama aku enggak mau jadi jenis yang pertama ini. Kalau aku main-main, Mama tolong ingatkan aku. Supaya aku dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Oke, Tante Herli percaya semua kita tidak mau menjadi anak-anak jenis pertama. Oke, kita lihat jenis yang kedua sekarang. Oke, yang kedua itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi apa? Ayo, yang jatuh di batu-batu. Dia dengar firman Tuhan, menerima. Nah, dia menerima nih.
ketika dengar firman Tuhan, ya adik-adik, kita mau belajar tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi. Senang sekali, wow, keren ya Tuhan Yesus. Ternyata luar angkasa Tuhan Yesus yang ciptakan planet-planet dengan senang menerima firman itu. Tetapi ketika sakit sedikit, sakit, bentar lagi aku mati. Sampai kayak gitu ya. Padahal tadi menerima firman, Tuhan yang menciptakan segalanya, Allah yang berkuasa, menerima dengan gembira nih. Wow, keren loh Tuhan Yesus aku. Tuhan Yesus cuma berfirman, jadilah terang. Langsung terang. Tapi ketika ada sesuatu yang terjadi, mulai gak percaya. Nah, apakah jenis begitu kita? Ketika kita mengalami satu hal, apakah kita tetap percaya? Aduh, aku memang gak bisa pelajaran Mandarin. Tapi aku sudah dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkuasa. Ketika aku belajar, ketika aku menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan aku yang sudah berusaha belajar, maka Tuhan akan beri hikmat kepintaran. Apakah kita seperti itu? Atau kita sebaliknya? Tuhan Yesus berkuasa, kata Tante Herli, itu Tuhan Yesus, bukan aku mah. Tuhan Yesus ciptakan matahari, tapi bukan belajar bahasa Mandarin. Apakah seperti itu? Tidak adik-adik ya. Kalau kita tidak mau ada jenis yang kedua ini, mari kita tanam di hati kita, kita dengar firman Tuhan bahwa Allah kita berkuasa, kita imani apapun, kesulitan apapun dalam pelajaran, dalam kehidupan keluarga kita serahkan sama Tuhan, kita percaya. Berarti, tapi Tante Herli percaya loh, adik-adik semua gak ada di jenis ini, semua pasti percaya. Tuhan tolong, amin. Yes, kita maju lagi, lanjut yang ketiga. Oke, yang ketiga adalah orang yang mendengar firman Tuhan, jatuh di semak duri tadi ya, orang yang mendengar firman Tuhan, nah tetapi ini yang gak kelihatan. Kalau takut kelihatan gak? Kadang kelihatan, kadang enggak, kecuali dia badannya sudah gemeter, takut, itu kelihatan. Tapi ada orang yang takut tapi gak kelihatan, ya. Khawatir kelihatan gak sih? Gak juga. Ketika adik-adik sedang pergi ke suatu tempat, aduh, nanti aku diculik, nanti aku hilang, misalnya ya. Kelihatan gak khawatir itu? Enggak, itu ada di dalam hati kita dan pikiran kita. Nah, jenis yang ketiga ini orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tadi ya dikatakan semak duri itu bertumbuh bersama-sama, sehingga semak itu, ya kalau semak duri itu ada duri tajam-tajamnya ya, menghimpit sehingga benihnya mati gak jadi tumbuh. Nah, yang ketiga ini orang yang sudah dengar firman Tuhan tetapi di dalam hatinya ada kekhawatiran. Pernah ada ada teman kita, dia datang sama Tante Herli begini, waktu itu kami berdoa bersama. Terus Tante Herli tanya, kamu mau didoakan apa? Dia jawab Tante Herli ini, Tante Herli juga terkejut ya. Dia bilang kayak gini, Tante sebenarnya saya khawatir apa? Nanti sebelum saya besar, papa saya, mama saya sudah meninggal. Dia bilang kayak gitu ya. Tante Herli bilang, loh kok kamu mikir kayak gitu? Iya, sekarang umur saya baru 12 tahun. Papa saya 60. Jadi kalau saya nanti sudah besar, kira-kira masih ada gak ya papa sama mama saya? Aduh, Tante Herli juga kasihan. Tante Herli bilang kayak gini, kita berdoa ya, kita serahkan sama Tuhan Yesus. Karena apa? Umur atau batas hidup seseorang tidak ada yang tahu. Semuanya di tangan Tuhan. Tapi Tante Herli bilang kayak gini, yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Ya, kekhawatiran tuh gak kelihatan. Ada juga satu cerita. Ceritanya sebenarnya tidak ada apa-apa. Tapi karena anak itu khawatir, dia lihat ke atas. Waktu dia tidur, sementara dia tidur di kamarnya, dia lihat ke atas plafon ada lampu, biasa ya ada lampu. Terus di pikirannya itu masuklah kekhawatiran. Nanti sebentar lagi kalau lampu itu nyampak, pecah, ketimpa kepala aku, pecah, aku mati. Dia liatin lagi lampu itu, aduh
Sebentar lagi mau jatuh, aduh sudah goyang, mau timpa aku, sebentar lagi aku mati. Oh adik-adik, karena khawatir, padahal lampunya jatuh nggak menurut adik-adik? Enggak, orang lampunya ada di atas ini kok. Selama ini juga nggak jatuh, tapi karena khawatir dipikirkan, nanti kalau jatuh timpa aku, aduh kena kepala aku bocor, aku mati. Itu karena khawatir ya. Padahal ada ahli mengatakan begini, 99% kekhawatiran kita itu tidak pernah terjadi. Ya, jadi kekhawatiran kita, apa yang kita pikirkan, 99% tidak pernah terjadi. Berarti kemungkinannya berapa? Hanya 1%, cuma kecil. Tetapi itu sering membuat kita khawatir, gelisah, gak bisa tidur. Gak bisa tidur Tante Herli. Kenapa? Tadi abis nonton film serem. Salah sendiri. Kenapa film serem ditonton? Sampai khawatir, tidur aja takut. Pas tutup mata, takut. Ya, adik-adik, jenis seperti apa? Apa kita jenis yang ketiga? Sudah dengar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus ada di mana-mana. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Tapi kalau mati lampu, teriak jerit-jerit ketakutan. Padahal tadi sudah belajar, sudah dengar firman Tuhan, di mana-mana ada Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan. Lalu jenis seperti apa kita? Aduh, mulai ada yang senyum-senyum. Mulai ada yang mulai ingat-ingat, oh ternyata Tante Herli, hampir aku di jenis ini. Nah, tapi pagi hari ini, kalaupun kita ada di jenis ini, kita sudah dengar firman Tuhan seperti Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, kepadamu diberikan karunia untuk mengerti. Jadi kepada adik-adik semua, baik yang children care maupun yang star kid, adik-adik pagi hari kita sudah ngerti. Jadi kita gak perlu takut, gak perlu khawatir. Kenapa? Kita sudah dengar firman Tuhan. Allah kita, Tuhan kita berkuasa. Dia Tuhan kita yang sanggup melakukan segala hal. Amin. Ya, Tante, tapi kayaknya aku sedikit khawatir. Oh, berarti pagi hari ini firman Tuhan ini datang, kita minta Tuhan ubah hati kita. Amin. Adik-adik, ya, tanah itu bicara tentang hati kita. Ketika dengar firman Tuhan, tanam di hati kita, simpan di hati kita, tetap percaya. Ketika ada masalah, bisa nggak setelah kita berdoa nggak khawatir lagi, terus bisa khawatir lagi nggak suatu saat? Oh bisa. Bisa takut lagi suatu saat? Bisa. Karena kita manusia biasa. Tante Herli bisa khawatir? Ya bisa. Memangnya Tante Herli manusia super enggak kan? Ya, baik adik-adik maupun Tante Herli kita sama. Bisa khawatir, bisa takut, bisa sedih. Tetapi ada tetapinya. Ya, ingat selalu firman Tuhan. Apa firman Tuhan katakan? Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Amin. Oke, yang keempat kita bahas. Benih yang terakhir jatuh di mana? Tanah yang baik. Tanah yang baik artinya apa? Tanah yang subur, tanah yang bagus, tanah yang pupuknya cukup, airnya cukup. Ketika benih ditaburkan, benih itu akan bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, berakar kuat. Bukan hanya berakar kuat, ketika bertumbuh berakar tinggi. Seperti kita pernah belajar tentang buah roh ya. Keluarlah yang namanya buah-buah. Apa sih buah-buahnya? Buah mangga, buah melon, apel. Enggak ya adik-adik. Ketika kita mendengar firman Tuhan, tadi sebelum kita dengar firman Tuhan lagunya apa? Tabur firman-Mu padaku. Supaya apa? Ketika firman ditaburkan, kita bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Ketika iman kita bertumbuh kepada Tuhan, kita akan berbuah. Buahnya apa ya? Misalnya gini. Ketika kita dulu ya, sebelum dengar firman Tuhan, kita adalah anak yang cengeng misalnya ya. Ada yang cengeng. Ada yang mamanya bilang, iya tante ini cengeng. Ya cengeng gak apa-apa, gak salah. Ketika kita dengar firman Tuhan saat ini, mari bertumbuh. Cengeng sekali, sedikit-sedikit nangis. Dikit-dikit ngambek, gak mau, pokoknya gak mau. Ya
Ketika dengar firman Tuhan ini, simpan dalam hati. Kenapa tidak boleh cengeng lagi? Karena ada Tuhan Yesus, sumber sukacita. Ya, Tuhan Yesus memberi sukacita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan Yesus sayang sama kita. Bahkan Tuhan Yesus sangat sayang sekali kepada anak-anak semua. Amin. Ya, ketika Tuhan menghibur hati kita, berarti kita sedih lagi enggak? Enggak. Nah, ketika dulu cengeng, apa buah-buah yang kelihatan? Mama bisa lihat ya, mama kita yang lihat, kita nggak bisa lihat buah kita. Pernah lihat pohon mangga, makan buah mangganya sendiri? Oh enggak, ya pohon mangga tumbuh buahnya dipetik, dijual ke pasar, yang makan siapa? Orang-orang, ya sama seperti kita. Ketika kita bertumbuh, berbuah, yang menikmati siapa? Yang lihat kita berbuah siapa? Orang. Yang pertama, mama papa kita. Wow. Setelah ikut sekolah minggu, jadi berubah ya, gak nangis lagi, gak cengeng lagi, gak takut lagi, jadi anak yang berani. Wow, puji Tuhan. Nah itu buahnya. Lagi Asael, dulu kalau disuruh belajar gak mau. Sekarang setelah ikut sekolah minggu, setelah dengar firman Tuhan, berubah, gak usah disuruh belajar terus. Wah keren ya. Ya, anak Tuhan harus bertumbuh. Amin. Nah, jenis buah yang mana kita? Tante Herli rindu semua kita adalah jenis yang keempat. Adik-adik dan Tante Herli, kita semua belajar menjadi anak-anak yang menyimpan firman Tuhan dalam hati kita dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kiranya firman Tuhan memberkati adik-adik semua. Tante Herli rindu ya, semua adik-adik di rumah ingat-ingat yang Tante Herli bilang ini. Ada 4 jenis. Ketika adik-adik ingat, waktu dengar firman Tuhan main-main, ingetin. Misalnya adiknya atau kokonya, kamu mau yang jenis pertama? Mau dicuri iblis firmannya. Kalau dicuri iblis, gak percaya jadi gak selamat. Mau gak? Ayo. Tante Herli gak nakut-nakutin, tapi beneran kalau iblis sudah curi firmannya gak selamat, masuk mana? Jawab sendiri. Terus mau jenis yang kedua, sudah capek-capek dengar firman Tuhan, seneng-seneng, wah Tuhan berkuasa, tapi ada masalah sedikit, gak percaya lagi sama Tuhan. Mau seperti itu? Terus kalau gak percaya lagi sama Tuhan, masuk mana? Jawab sendiri. Atau mau yang ketiga? Dengar firman Tuhan tapi tetap khawatir. Kalau gelap takut. Kalau ujian matematika nangis. Gak bisa aku mama. Seperti itu. Atau adik-adik berubah. Ketika ada ujian walaupun gak bisa, berdoa. Tuhan Yesus. Ingat Tante Herli pernah ajari tentang baca aturan pakai. Apa aturan pakainya? Ini tangan kita taruh di atas kepala atau suruh mama papa doakan. Mama papa doain aku, tolong di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri hikmat daya ingat yang tajam. Sehingga aku dapat mengerjakan soal ujian matematika dengan baik. Amin. Ya, berubah mulai pagi hari ini. Supaya apa? Kita menjadi seperti yang keempat. Tanah hati yang baik bertumbuh 30 kali lipat. 60 kali lipat dan sampai 100 kali lipat. Haleluya. Puji Tuhan. Mari tutup Alkitabnya, tunduk kepala, kita akan berdoa. Haleluya. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan Yesus tolonglah setiap kami anak-anak Tuhan, baik children care maupun Star Kids yang ada, tanpa terkecuali Tuhan, dari yang terkecil sampai yang besar Tuhan. Engkau tahu setiap hati kami, Tuhan tahu setiap kerinduan hati kami. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang mempunyai hati yang baik, hati yang menyimpan firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh berbuah di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi saksi bagi kedua orang tua kami, lingkungan sekolah kami, bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Kami terima dengan penuh sukacita dan kami simpan di hati kami untuk bertumbuh berbuah bagi Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kalau ada di antara anak-anak di tempat dalam ibadah ini yang mungkin
mungkin Tuhan ada kekhawatiran, ketakutan, kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan kekuatan Allah menaungi setiap anak-anak. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan mereka boleh mengenal Engkau dengan benar. Kalaupun Tuhan ada anak-anak yang sakit saat pagi hari ini Tuhan. Dengan iman juga kami percaya bahwa Allah kami sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau Tuhan di dalam bidang akademi, ada bidang-bidang pelajaran yang mungkin susah bagi anak-anak Tuhan. Yang mereka kurang mengerti, namun pagi hari ini kami berdoa dengan otoritas daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah kepintaran hikmat Allah bagi anak-anak ini Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh menjadi anak-anak kesukaan, menyenangkan hati mereka, orang tua mereka. Bahkan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Tuhan kami bukan menjadi anak-anak yang mudah menyerah. Tetapi kami adalah anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Terus berusaha karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Hai adik-adik, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Aktivitas kita minggu ini, kita akan menghafal ayat, oke? Ikuti Om ya. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Oke, sekali lagi ya bareng-bareng Om. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Oke, jadi adik-adik kalau udah hafal, nanti minta tolong mama atau papa di videoin. Terus kalau udah, dikirim di WhatsApp Star Kids dan Children Care. Bisa juga dikirim di Instagram atau Facebook Star Kids dan Children Care. Oke, dadah. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Puji Tuhan. Terima kasih buat anak-anak semua, anak-anak Star Kids dan anak-anak Children Care yang telah mengirimkan foto ya minggu kemarin. Aktivitas kita tadi kita sudah lihat ya foto-foto yang telah dikirimkan. Tuhan Yesus memberkati apa yang telah kita perbuat ya. Dan jangan lupa aktivitas tadi dari Om Michael, jangan lupa di videoin ya. Oke, adik-adik, Tante akan bawakan pengumuman. Seperti biasa bagi anak-anak Star Kids yang mengikuti doa setiap hari Sabtu jam 4, jangan lupa ya, jangan lupa. Jadi kalau mau kemana, oh jam 4 ada doa mama, jadi jangan dilupakan ya. Nanti dibagi linknya di grup kita ya melalui aplikasi Zoom. Oke, kemudian adik-adik yang akan memberikan persembahan seperti biasanya Tante ingatkan kembali, mungkin
bisa bertemu di gereja, namun adik-adik bisa simpan sama mama atau papa, nanti dengan waktu yang sudah ditentukan untuk datang ke gereja kita bisa bawakan untuk persembahan buat Tuhan. Ya, oke, begitu saja pengumuman kita pada pagi hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita. Yang masih duduk yuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Udah siap? Kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan hadir dalam ibadah kami. Walaupun mungkin hanya secara online, kami boleh mengikuti ibadah kami. Namun kami percaya ketika kami sungguh-sungguh Engkau hadir dan Engkau memberkati setiap kami yang ada. Berkati juga kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah kami bertumbuh menjadi pelaku-pelaku firman. Engkau disenangkan dengan apa yang kami perbuat dan biarlah berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Berikan kami Tuhan kepintaran bagi kami yang sudah bersekolah, hikmat akal budi daripada-Mu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa berikan kami kesehatan daripada-Mu Tuhan dimanapun kami berada dengan keadaan pandemi yang ada di sekitar kami, namun kami percaya kami punya Tuhan yang akan menolong kami sehingga kami boleh terhindar dari segala penyakit-penyakit yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, biarlah Engkau memberkati mereka, berikan juga mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, biarlah Tuhan Engkau memberkati. Kami rindu bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang mengenal dan takut akan Tuhan. Terima kasih, berkati gereja lokal kami, berkati kami semua. Tuhan tolong dengan keadaan sekarang kami boleh Engkau berikan waktu untuk memuji Tuhan, biarlah kami pakai dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami akan akhiri ibadah kami, namun tak lupa juga kami berdoa buat om-om dan tante-tante yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur dan kami akan tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik yang berkati dalam Tuhan. Demikianlah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita jumpa kembali pada minggu yang akan datang ya. Tuhan Yesus memberkati.